Yo, what's up bro? Balik lagi di Uke Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Dan seperti biasa kita lanjutin lagi kasusnya Vina ya. Mudah-mudahan kasusnya Vina ini tidak ada yang benar bosan ya guys ya. Masih dilanjutin sampai benar-benar terungkap semua ya guys ya. Dan 8 pidana ini dinyatakan bebas dari jerat hukum gitu ya. Nah seperti apa videonya? Yuk kita lihat yuk. Ini tips yuk yang kangen sama Aib mana nih? Tulis di kolom komentar. Yuk kita lihat tentang Aib nih guys ya. Maaf guys. Itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar Pak. Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian ini Aib loh guys. Ada yang bilang ini bukan Aib, ini Aib loh wajahnya. Dan mulai dari alis, kalian bisa melihat alisnya sama, bentuk hidungnya, rambutnya bukan sama. Ini karena dari samping jadi kelihatannya bukan. Suaranya juga mirip guys. Mungkin karena kemarin itu pakai masker jadi suaranya terpendam dengan suara masker ya. Tapi menurut aku ini adalah Aib. Aku yakin ini Aib gitu. Itu bersama saya. Kalian perhatikan lagi-lagi deh suaranya. Jadi nadanya itu sama. nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ. Gaya ngomong matanya pun mirip guys. Pas dia ngomong di, coba kalian perhatikan deh. Matanya, kedipan matanya gitu. Pas dia ngomong, gaya gerak badannya itu mirip Aib guys. Ini bukan karena ada yang bilang ini bukan Aib, ini Aib. Aku yakin ini Aib. Tanggal 31 Agustus itu tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. 31 Agustus itu saya suaranya di Polres mirip. Cuma diedit suara gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak. Rudiana. Emang Keterangan jelek guys, itu tidak mukanya benar jadi Pak. mau digini. Tidak benar ya? Iya. Sama sekali Pak Sama Rudiana sekali itu tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Enggak pernah Pak. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Aib, kamu bakal menyesal. Kamu tuh sudah dikambing hitamkan sama Rudiana, ya Allah. Please, kayak si Dede itu ya. Jadi aman, nanti jadinya kayak si kasusnya Sambo, siapa dulu ya, Brigda ya kalau nggak salah ya. Cuma di penjara ini kan bakal lama guys, apalagi nanti jadi buronan narapidana yang lain di dalam, bisa hapus loh Aib nanti akhirnya Aib. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak. Nah pada waktu Mending kamu malam mengaku saja Aib, ngaku ke Kang Deddy biar dibantu gitu ya. Kalau kayak gini serem dari endingnya guys. Sosok Gugun Gumilar ternyata punya kedekatan dengan Aib makin terang benderang. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon. Pada 2016 lalu, Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Gugun Gumilar turut menangkap 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Gugun Gumilar juga merupakan teman dekat Aib, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Pedagang dekat bengkel Aib, Sawari, bercerita saking dekatnya Gugun Gumilar sampai mempercayakan motornya yang dicuci untuk diantar ke rumah Gugun saat sudah selesai. Ada 2 polisi yang melakukan penyiksaan. Aldi mengungkap satu polisi bernama Aris Papua. Polisi kedua menurut Aldi adalah Gugun Gumilar. Aib ya. Oh, Aib datang ke Abah. Alhamdulillah, Aib sudah. Oh, Ulala. Oh, akhirnya Aib Sadar. Dadang juga. Aib apa Dadang? Aib, Aib, kenapa harus sembunyi-sembunyi dalam senyap? Bila ingin bertemu, silahkan bertatap wajah, bertatap hidung, hingga bertatap mata. Namun mengapa harus dalam senyap, Aib? Apakah sesepi itu hatimu? Oh, ulala, Aib, Aib. Hanas aing ngesot ka Gunung Merapi ek neangan si Salaep. Ai sing horengan teh si Salaep geus kapanggih. Geus beunang ku Bang Pitra.
Terjadi aing menang duit 500 juta teh. Tadi nama aing lamun menang duit 500 juta erek meuli mobil Alphard. Bener ya yang kemarin ya Nikmir ya yang katanya sayembara 500 juta yang menemukan aib. Ayo lo Nikmir, ayo lo, itu ada di Pitra. Akhirnya yang menang siapa sih? Pitra deh. Ayo harus ngasih uang ke 500 juta ke Pitra. Ayo Pitra Pitri sih namanya, Pitri apa Pitra? Kalau pagi Pitra, kalau malam Pitri kayaknya. Kita lihat lagi yang lain guys. CCTV matanya. waktu itu Aduh, sempat saya lagi cari berpikir dan matanya. saya lihat ada Aduh, CCTV di matanya perumahan sakit. The Garden ya, perumahan The Garden, posisi di pos 1 mengarah Mana ke Pak? jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya ke depan pintu Sapa, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Ini Bapak tunjukin aja deh ya CCTV-nya, tapi CCTV yang bener nih, jangan sampai ini lagi dibuat dulu, jangan deh lagi diedit dulu CCTV-nya gitu ya, nanti diedit di tahun 2016 padahal itu CCTV baru. Ayo lupa jangan diedit dulu loh. Sekarang CCTV-nya mana munculin sama HP-nya, bukti chatnya semuanya. Ayo loh. Kalau mulut mah ya dengan argumen Bapak emang orang masyarakat masih pada percaya. Kayaknya sih enggak ya seorang Rudiana ini, lihat matanya. Serem guys. Itu saya katakan tidak benar, Maya. Itu saya katakan tidak benar, Maya. Itu saya katakan tidak benar, Maya. Saya juga merasa tidak benar Anda ini ya. Tidak benar ya. Kebetulan saya itu emang Akankah bergerak AIP berempat, Maya. ditumbalkan Rudiana? Emang Saya rencana setelah seperti kami itu, dari guys? TKP ditemukan mayat, kemudian terus kita telusurin sampai kita jam 14 kami Itu di tanggal? di tanggal 31. Oke, 31. Tanggal 31 kami melihat bertemu dengan Rudiana, saudara A sama D itu ya. Mereka lagi nongkrong depan cuci mobil, saya samperin. Nggak jauh dari lokasi kejadian. Betul, kita Berapa meter samperin. dari lokasi kejadian waktu itu kira-kira? Kurang lebih mungkin lokasi mana maksudnya? Lokasi kejadian yang bersekitar di lokasi yang duganya tempat kecelakaan itu. Oh, lokasi ditemukannya almarhum. Dari situ kurang lebih 800 meter, Mak. Oke. Jadi di sekitar radius dekat-dekat Bapak nanya, lalu Kita apa? nanya-nanya, ketemu mereka, saya sampaikan, kita ngobrol-ngobrol, saya sampaikan barangkali lihat kejadian malam minggu atau mungkin informasi seperti apa, yang pastinya mereka membuka lah kalau mereka melihat adanya keributan dan pengejaran. Keributan dan pengejaran. Nah, waktu itu Bapak cerita nggak kalau Bapak adalah ayahnya dari korban atau Bapak cerita Bapak dari pihak kepolisian kepada A dan D ini? Saya cerita dari kepolisian, tapi saya menyebut kalau saya ayah korban. Tidak menyebutkan Bapak ayahnya korban. Nah, setelah itu apa yang Bapak lakukan atas keterangan yang didapatkan dari AIP dan juga Dede ini? Setelah dapat keterangan dari mereka, kemudian saya bertukar nomor telepon. Sekitar jam 14 saya ditelepon, jam 16. Jam 16 saya telepon sama si A ini, yang mereka kalau yang anak-anak yang ribut malam minggu ada di SMP 11. Okay. Dan Memang kalian percaya dengan pernyataan ini? Kata Tal dalam beberapa pengakuannya di media, dia itu suruh minum air kencing, kemudian tangannya diinjak pakai kursi besi. Itu serem banget ya guys ya kejadiannya itu. Serem banget guys. AIP keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AIP ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AIP di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AIP. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AIP dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AIP dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AIP hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AIP. AIP mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil.
AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Halo AF, apa kabar? Aduh, udah enak sekarang ya, sukses sekarang ya. Banyak uang sekarang ya. Aduh, udah bisa laporin Kang Dedi, hebat. Ini kan orang Jawa Barat ya, orang Jawa Barat. Iya, tapi berkhianat sama tokoh Jawa Barat. Iya, aduh. Nanti orang Jawa Barat marah loh. Nanti kalau AF tinggal di Jawa Barat nggak bisa bobo. Iya. Aduh, pikir-pikirlah ya AF ya. Mending jadi orang jujur ya. Orang jujur tuh terhormat. Udah mam dulu ya. Mam dulu. Kan enak sekarang mah. Mam apa aja ada ya. Ayam doyeng ada, ayam doyeng. Dengan ini saya menyatakan akun TikTok Rizky Analogi membuat surat terbuka untuk saudara AF Rudiansah. Saya menantang Anda untuk berduel di ring, ya. Terserah mau didampingi kuasa hukum masing-masing bebas, mau di ring bebas, mau street fighter bebas, ya. Sekali lagi saya menantang saudara AF Rudiansah untuk berduel di ring atau street fighter. Oke? Ada yang paling menarik dalam jumpa pers tersebut, pertanyaan dari seorang yang namanya pengacara. Pertama, ya, saya tukaran HP jam 14 ya, jam 14.00 tukaran HP sama AF ya, lalu jam 16 AF langsung telepon, ya Pak, orang-orang tersebut yang akan ditangkap itu lagi kumpul-kumpul di SMP 11. Wah, keren kali bro, ya. Lalu dibawalah semuanya baik-baik, diajak bicara baik-baik, dibawalah ke kantor. Dalam 15 menit, ya mereka langsung mengaku mereka adalah pelakunya. Keren kali bro, ya. Keren kali ini ya. Hebat ini Tuan Takur satu ini ya. Hebat cara menangkapnya bro, ya. Pak, kalau begitu Pak, bagaimana seandainya Bapak itu ditukar tugasnya untuk menangkap para koruptor yang ada di Indonesia yang gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun, kemudian dana bansos, dana pemilu, kemudian dana yang namanya korupsi timah, ya itu Pak. Kira-kira Bapak ya, kalau langsung tukaran HP sama AF Rudiansah ya Bapak, untuk menangkap para koruptor itu langsung diciduk semua ya, AF suruh telepon, kemudian para koruptor itu langsung tertangkap semua. Dalam waktu 15 menit mereka langsung mengaku hebat Pak, ya berjuta penghargaan akan diberikan ke Bapak ya. Kalau segitu gercepnya nangkap pelaku Bapak, hebat kali. Dalam waktu 15 menit belum disidik apa-apa itu ya, para pelaku langsung ngaku. Keren Pak, yang nggak ada duanya deh pokoknya itu ya. Petugas reserse narkoba begitu nangkap pelaku pembunuhan bro, yang bukan rananya. Keren deh, Indonesia ini hebat, tahu kehebatannya macam-macam. Ya denger ya, jangan lupa tutorial yang paling bagus itu ya, cara menangkap pelaku tukaran HP dulu ya, dalam waktu 2 jam ya. Itu setelah tukaran HP pelaku langsung ya ditelepon, pelaku itu langsung ketahuan nongkrongnya ada di mana ya. Saya nggak kebayang bro, kalau misalnya si Tuan Takur ini petugasnya KPK bro ya, begitu habis tukaran HP ya, dalam waktu 2 jam tahu ya para koruptor itu ada di mana. Ya keren bro, keren, soalnya terkeren di Indonesia loh kasus ini, bener ya. Kalau seandainya dia itu petugas dari KPK, saya acungin jempol, bener ya, bener saya acungin jempol. Kenapa? Setelah 2 jam habis tukaran HP ya, tahu
tahu itu nongkrong di mana. Lah saya nggak kebayang kalau dia itu petugas yang namanya KPK. Ya, setelah habis tukaran HP dengan yang nama Aep Rudiansyah, bisa tahu para pelaku yang namanya koruptor itu ada nongkrong di mana. Ya, diciduk dalam waktu 15 menit orang itu bisa mengaku. Oh, keren, pokoknya nggak ada duanya ada di dunia ini ya. Iya, betul nggak? Ayo, kalau begitu kita ya pemisah seluruh rakyat Indonesia, kita tukaran HP yuk. Ya, kenapa? Agar kita bisa itu tahu ya tongkrongan orang-orang pelaku yang namanya kasus Vina ini. Kita tukaran HP dulu agar kita segera ya menemukan yang namanya sutradara yang mengelola yang namanya kasus Vina ini. Ya, begitu bro. Ya gimana? Yuk kita tukaran HP yuk. Ya, biar kita cepat menangkap yang namanya aktor Tuan Takur itu. Keren soalnya bro ya. Setelah 2 jam ya kita tukaran HP jadi tahu itu ya pelaku sandiwara ini. Ya itu cepat tertangkap bro. Kayak mereka itu habis tukaran HP dengan Aep dalam waktu 2 jam ya Aep langsung tahu ya para pelaku-pelaku pembunuhan Vina itu lagi nongkrong di SMP 11. Keren tahu ya. Begitu ditangkap dalam waktu 15 menit dibawa ke kantor mereka itu langsung mengakui, langsung tanda tangan. Saya nggak kebayang ini kalau dia nangkap para koruptor dalam waktu 15 menit langsung mengaku kaya Indonesia bro. Keren ya. Aduh Gusti. Ya jangan lupa tutorial cara menukar HP agar kita bisa mendapat pelaku ya, ketemu para pelaku ya, terutama pelaku-pelaku DPO tentang kasus Vina. Oke, salam waras. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian punya komentar apa, argumen apa? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Seperti biasa, aduh Aep mau aja jadi tumbanya Rudiana. Kalau saya mah lebih baik kayak si Dede gitu ya, mengakui dan akhirnya sekarang di ini ya guys ya. Waduh kasihan ini nanti akhirnya dari Aep. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.